Perkenalkan, nama saya sendiri Noviansyah dari Teknologi Pangan semester 4. Jadi saya akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah cair tahu menggunakan bioreaktor anaerob satu tahap dan dua tahap secara batch. Jadi ada pendahuluan. Limbah cair tahu mengandung bahan organik yang tinggi. Limbah yang mengandung bahan organik tinggi apabila dibuang langsung ke sungai dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air dan menurunkan daya dukung lingkungan perairan. Pengolahan limbah cair yang sesuai untuk mengatasi kandungan bahan organik yang tinggi adalah dengan pengolahan secara anaerobik. Penguraian senyawa organik secara anaerob dapat dibagi menjadi dua, yakni penguraian satu tahap dan dua tahap. Di sini ada teori. Proses anaerobik adalah proses biologi yang memanfaatkan mikroorganisme dalam mendegradasi bahan organik dengan kondisi tidak dapat atau sangat sedikit oksigen terlarut. Jadi ada proses penguraian anaerobik dapat digolongkan menjadi 4 tahapan reaksi, yaitu yang pertama tahap hidrolisis. Hidrolisis adalah proses di mana aktivitas kelompok bakteri hidrolitik menguraikan bahan organik kompleks. Yang kedua, tahap pembentukan asam asidogenesis, yakni proses perombakan monomer dan oligomer menjadi asam asetat, CO2, asam lemak, rantai pendek, serta alkohol. Yang ketiga, tahap pembentukan asetat asetogenesis menghasilkan asam asetat, CO2, dan H2. Tahap pembentukan yang keempat, tahap pembentukan gas metana atau metagenesis, yakni tahap akhir dari keseluruhan konversi zat organik menjadi CH4 dan CO2. Lalu ada penguraian senyawa organik secara anaerob dapat dibagi menjadi dua, yakni anaerob satu tahap dan dua tahap. Pada anaerob satu tahap, proses hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, metagenesis dilakukan dalam satu reaktor. Anaerob dua tahap, proses hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metagenesis dilakukan dalam suatu reaktor sistem dua tahap. Keuntungan yang diperoleh dari sistem dua tahap ini yaitu meningkatkan kandungan gas metan, mampu menguraikan senyawa organik dalam jumlah yang lebih besar dan lebih stabil. Lanjut. Sini ada gambar desain reaktornya. Keterangan gambarnya, A-nya itu statif, B-nya itu water displacement, C-nya inlet, yang D-nya inlet gas nitrogen, lalu yang E-nya outlet. Jadi ada aklimatisasi. Kotoran sapi diencerkan dengan air 1:1 dan disaring untuk menghilangkan partikel-partikel kasar. Cairan yang lolos saringan diaklimatisasi dengan limbah cair tahu dengan perbandingan 1:4 dalam kondisi anaerob secara batch. Lalu pengoperasian bioreaktor. Yang pertama, bioreaktor anaerob satu tahap atau R1. Limbah cair tahu sebanyak 5,6 liter dan kotoran sapi yang telah diaklimatisasi dalam suasana pH
netral yaitu 7 sebanyak 1,4 liter dihomogenkan dan dilakukan pengaturan pH agar tetap netral pH 7. Kedua, bioreaktor anaerob 2 tahap atau R2. Limbah cair tahu sebanyak 5,6 liter dan kotoran sapi yang telah diaklimatisasi dalam suasana asam pH 5,5 sebanyak 1,4 liter dihomogenkan dan dilakukan pengaturan pH pada suasana asam pH 5,5. Lanjut, sini ada hasilan pembahasan. Karakteristik limbah cair. Yang pertama ada tabelnya. Sini ada parameter COD, TSS, dan pH. Satuannya mg per L, TSS mg per L. Hasil analisisnya COD menghasilkan 2489, TSS menghasilkan 760 dan pH-nya menghasilkan 3,9. Limbah cair tahu memiliki nilai COD lebih dari 1000 mg per liter, maka limbah tersebut dapat diolah dengan proses anaerob. Konsentrasi COD minimum untuk mencapai keberhasilan pengolahan anaerob adalah 1000 mg per L. Sementara batas maksimum untuk pengolahan anaerob adalah 30.000 mg per L. Karakteristik kotoran sapi sebagai inokulum. Sini ada TSS, satuannya mg per L, sampai H 5,5, menghasilkan 5916,52, dan netral pH 7-nya menghasilkan 5686,52, PSS mg per L sampai H 5,5-nya menghasilkan 4437,38, netral pH 7 4206,91. Konsentrasi VSS yang diperoleh setelah aklimatisasi dalam suasana pH asam dan netral berturut-turut adalah 4437,38 mg per L dan 4206,91 mg per L. Lanjut, sini ada pengamatan profil pH. Profil pH pada R1, R21, dan R22 menunjukkan bahwa pH pada masing-masing proses masih mendukung anaerobik pada masing-masing proses masih mendukung proses anaerobik pada R1, R21, dan R22. Nilai pH optimum untuk tahap pembentukan asam berada dalam kisaran 5,0 sampai 6,5. Di sini ada penyisihan bahan organik atau COD. COD menunjukkan jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan yang terdapat pada limbah cair dapat teroksidasi secara kimiawi. Konsentrasi COD mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas bakteri dalam pengolahan yang berfungsi mempercepat perombakan bahan organik di mana secara tidak langsung juga dapat menurunkan nilai COD. Pertumbuhan mikroorganisasi. Konsentrasi VSS pada R21 mengalami kenaikan dan belum mengalami penurunan. Konsentrasi awal VSS yaitu sebesar 1014 mg per L, lalu meningkat hingga T sama dengan 48 jam dengan konsentrasi VSS 1176 mg per L. Bakteri yang tumbuh pada proses
asidifikasi yang terjadi pada R21 adalah kelompok bakteri hidrolitik dan asigonik, di mana pertumbuhan bakteri pada tahap ini berlangsung lebih cepat dibanding metagonetik. Dalam reaktor anaerob terdapat dua jenis bakteri yang sangat berperan, yakni asidogenik dan metagonik. Kedua bakteri ini sangat seimbang. Bakteri-bakteri ini memanfaatkan bahan organik dan memproduksi metan dan gas lainnya dalam siklus hidupnya pada kondisi anaerob. Lalu ada produksi VFA. VFA merupakan asam organik berantai pendek atau asam format, asam asetat, asam propinat, asam butirat, dan asam pentanoat. Hasil dari proses asidifikasi, terbentuknya VFA menjadi salah satu tanda bahwa proses asidogenesis berjalan dengan baik. Produksi VFA yang dihasilkan pada R1-R2-1 masih mendukung proses pengolahan anaerob. Konsentrasi VFA lebih dari 2000 mg per L menurunkan kinerja pada saat proses hidrolisis dan penguraian anaerobik dan menyebabkan pada kematian pada mikroorganisme sehingga produksi biogas berkurang. Lanjut, karakteristik bahan campuran. Pada R1 dan R2 dioperasikan dalam suasana pH yang berbeda. Pada bioreaktor anaerob satu tahap atau R1, pH diatur dalam suasana netral, sedangkan pada bioreaktor anaerobik 2 tahap atau R2, tahap pertama R21, di mana terjadi proses asidifikasi dioperasikan selama 2 hari dalam kondisi asam, yaitu pH 5,5. Pada tahap kedua R21, di mana terjadi proses metagenesis, pH diatur dalam suasana netral, yaitu pH 7. Sini ada karakteristik bahan campuran COD, satuannya mg per L, R1-nya 2597,9, lalu ada tabel R2, R2,1 menghasilkan 2614,5, lalu R2-nya R2 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 R, lalu di tabel R2 sini ada R22 menghasilkan 2055,3, PSS mg per L R1-nya 967,41, R21-nya 1013,56, R22 1605,4, pH-nya mg per L, R1 di pH 7, R21-nya 5,5, R22-nya di pH 7. R1 ini keterangannya digester anaerob satu tahap, R2 ini digester anaerob 2 tahap, R21-nya digester anaerob 2 tahap ke tahap pertama, R22-nya digester anaerob 2 tahap ke tahap kedua. Lalu di sini ada produksi biogas. Proses terakhir dari proses anaerobik adalah proses metagenesis. Metagenesis merupakan langkah penting dalam proses pengolahan anaerob secara keseluruhan karena proses ini adalah yang paling lambat pada proses reaksi biokimia, mengubah asam-asam volatil menjadi gas CH4, CO2. Pada R21, tidak terdapat biogas yang dihasilkan selama 2 hari. Hal ini menunjukkan pada tahap ini berlangsung pembentukan asam dan tahap metagenesis belum berlangsung. Setelah 2 hari berlangsung, proses asidifikasi dilanjutkan dengan proses metagenesis pada R22, di mana menghasilkan biogas. Volume biogas tertinggi pada hari ke-14 yaitu 570 mili, dan pada hari ke-40 volume biogas sebesar 90 mili. Volume kumulatif biogas selama 40 hari
Pada R22 adalah 4091 ml. Penurunan volume biogas yang terjadi pada bioreaktor disebabkan oleh kandungan bahan organik tinggal sedikit. Di sini ada tabel eh, produksi harian biogasnya. Lanjut kesimpulannya, ada pengaruh pengolahan anaerob satu tahap dan dua tahap terhadap kinerja bioreaktor dalam pengolahan limbah cair tahu yang dilihat dari efisiensi penyisian COD, laju pertumbuhan bakteri VSS, produksi VFA, dan produksi biogas. Efisiensi penyisian COD pada bioreaktor anaerob satu tahap adalah 76,7% dan meningkat menjadi 6,8% pada bioreaktor anaerob pada dua tahap. Produksi VFA pada pengolahan anaerob dua tahap meningkat signifikan sebesar 33% dari pengolahan anaerob satu tahap. Yield biogas meningkat dari 0,24 liter G COD terkonversi bioreaktor anaerob satu tahap menjadi 0,27 L per G COD terkonversi bioreaktor anaerob dua tahap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lanjutan dari di sini kita sudah membuat body flex PDA-nya. Ini ada reaktor batch-nya yang berarti melandai ke bawah dan terjadinya penurunan. Skripnya di sini ada koordinatnya kartesian 2, variabelnya ada CA dan CB. Di bagian definisinya di sini CAO sama dengan 1, CBO sama dengan 1, di mana A ketika A bertemu B ini menghasilkan R1 dan B ketika di R2 K1A sama dengan 0,24, K1B-nya 0,27, R1 sama dengan jadi kita mencari R1 di sini masukkan ke 1A kali CA dan R2-nya K1B kali CB per LG per L per G. V-nya atau jari-jarinya sama dengan 1 per sininya parameternya ada L. T finalnya 4091. Initial values-nya CA, CAO, CB sama dengan CBO. Equation-nya di sini ada CA, DT kurung CA sama dengan min R1, CB DT dalam kurung CB sama dengan R1 R2. Di sini kita pakai regionnya 1, start langsung 0,0, 9 to 1,0, 1,1 ke 0,1, 1. Time 0 to T final. For cycle-nya di sini 1, historinya CA, CB di 0,5 dan 0,5
CaO-nya dan CBO dan T. Sekian